Di mana? Di lapangan tanah. Mang Adep ke sana. Mang Adep ke sana. Iya, Punya di lapangan Banteng. iya kakak di sana. Oh, kakak di sana. Saya juga pengen ke sana. Mulai kapan sih? Udah seminggu dari Jumat kemarin. Sampai kapan? Bulan Oh, sampai sebulan. Sampai tanggal berapa? tanggal 28 Tanggal 28 September. September. Tapi biasanya sih diperpanjang lagi. Oh, biasanya gitu. Kalau naik tambah satu alhamdulillahnya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plan enthusiast, plan crazy, plan addicts, plan lovers, plan hobbies, plan parent, plan moms, and plan dads, dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik semoga semua teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun, dan semoga diberikan keberlimpahan rezeki, kemudahan urusan di dunia dan di akhirat, perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah Tuhan semesta alam sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Di episode kali ini adalah episode tentang tanaman terfavorit untuk bulan Agustus di tahun 2022. Tetapi sebelumnya, mungkin seperti yang sudah dilihat di awal, saya tadi pagi baru saja pergi ke pasar Kramat Jati seperti biasa untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan bulanan. Kemudian saya mampir meluangkan waktu sebentar di lapaknya Bang Asep yang sudah menjadi langganan saya. Di lapaknya Bang Asep tersebut, kemudian saya membeli salah satu tanaman untuk membantu juga ya dari dagangannya Bang Asep. Jadi saya membeli satu tanaman, yaitu ini adalah Syngonium pink flag. Jadi ini adalah Syngonium pink pertama saya. Ada sebenarnya Syngonium mango illusion, cuma rasanya tidak terlalu ngepink, jadi mungkin pinknya masih semu pink untuk yang mango illusion, sedangkan yang untuk pink flag benar-benar pink seperti ini. Jadi memang sangat cantik, terutama memang untuk cewek-cewek ini ataupun ibu-ibu, para wanita yang suka dengan tanaman yang memiliki warna pink, karena memang warna pink adalah warna favorit terutama untuk cewek-cewek. Jadi ini adalah Syngonium pink sama saya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sih I'm not into, sebenarnya saya tidak terlalu berminat untuk tanaman yang memiliki daun berwarna pink ataupun kemerahan seperti mungkin di dalam genus Aglonema, di mana banyak sekali terdapat aglonema yang memiliki warna daun berwarna merah seperti Suksom Jaipong dan lain sebagainya, yang sebenarnya memiliki perbedaan warna sedikit tetapi kemudian memiliki varian nama yang sangat banyak sehingga sangat membingungkan bagi saya pribadi. Itulah kenapa kemudian saya tidak terlalu suka dengan genus Aglonema sebenarnya. Tetapi untuk yang Syngonium karena memang mudah perawatannya, sangat cepat tumbuh, sangat mudah tumbuh, tidak rewel, bukan diva gitu ya. Jadi untuk yang Syngonium ini memang sangat rekomendasi banget. Ini saya beli seharga
Rp25.000. Jika teman-teman mungkin membelinya langsung di toko ataupun di lapak petaninya langsung, mungkin akan mendapatkan harga yang sangat jauh lebih murah, mungkin sekitar 15 ataupun Rp10.000 sudah akan mendapatkan. Ini ada 4 tunas di dalam satu pot ini, seharga Rp25.000. Dibawa Mang Asep dari Bogor ke Jakarta, karena memang Mang Asep kemudian berjualan di pasar Kramatjati. Ngomong-ngomong tentang tanaman yang dibawa dari Bogor ke Jakarta, ternyata di Jakarta saya sudah mendapatkan informasi banyak sekali petani-petani tanaman gitu ya, atau nursery yang menjual tanamannya di lapangan Banteng, karena memang saat ini khususnya di lapangan Banteng sedang ada pameran tanaman flora dan fauna untuk mungkin sudah berjalan 1 minggu, hingga mungkin di akhir September. Tanggal yang saya dapatkan akan berakhir pada tanggal 15, tetapi itu belum fix. Mang Asep sendiri mengatakan hingga akhir bulan September atau mungkin bisa juga diperpanjang, maka pameran tersebut akan diperpanjang waktunya jika melihat dari antusias tanaman masih tetap tinggi. Itulah kenapa kemudian sebenarnya untuk antusiasme tanaman di tahun 2022 ini sebenarnya masih sangat banyak, walaupun sebenarnya trendingnya sudah mulai menurun. Jadi untuk rekomendasi tanaman Syngonium pink flag ini juga masih sangat rekomendasi ya, karena memang sangat cantik. Jadi ini memang rekomendasi. Kenapa kemudian saya juga ingin membelinya, karena memang untuk melengkapi koleksi yang ada di dalam rumah saya. Kenapa? Karena memang terkadang saya tidak ingin dihakimi atau dijudge bahwa saya tidak, atau saya hanya berteori belaka atau kebanyakan teori seperti yang pernah dibilang oleh Ibu Yana Napitupulu. Dengan membeli tanaman ini, kemudian saya merawatnya, saya jadi tahu bagaimana bentuk dan rupanya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana cara merawatnya, kemudian apa kendalanya, karena memang setiap spesies tanaman akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itulah kenapa kemudian saya ingin melengkapi dari koleksi yang ada di rumah, supaya ketika saya ngegibahin tentang salah satu spesies tersebut, saya memiliki atau saya ada gitu di dalam genggaman tangan saya. Jadi saya tidak hanya ngomong mencomot gambar dari mungkin Instagram ataupun Google ataupun dari YouTube, kemudian saya tinggal ngomongin aja seperti mungkin banyak di channel-channel lain. Jadi kadang menjadi sebuah pertanyaan gitu ya, karena seperti tentang trending tanaman, apa yang sedang naik daun, kebanyakan juga memang mereka hanya menampilkan gambar, tidak secara langsung. Sedangkan di platform dari channel Taman Kebun Dalam, mudah-mudahan walaupun tidak semua, tetapi saya mencoba untuk mendapatkan setiap spesies yang ingin saya gibahin. Jadi mungkin perhatian untuk teman-teman yang belum tahu ya, jadi untuk pameran tanaman di lapangan Banteng mungkin adalah salah satu pameran terbesar di tahun 2022 ini di seluruh Indonesia, jadi mungkin yang terbesar. Jadi banyak sekali, seperti yang Mang Asep katakan tadi, bahwa banyak sekali dari penjual tanaman yang datang kemudian menyewa stand di lapangan Banteng tersebut untuk menjual tanamannya. Jadi mungkin insya Allah saya juga akan datang ke sana karena penasaran juga, karena saya sendiri belum pernah datang ke pameran tersebut. Jadi mungkin kita lihat nanti apakah saya bisa meliput dari bagaimana kondisi pameran flora dan fauna di lapangan Banteng tersebut. Untuk tanaman favorit di tahun 2022 ini, disclaimer bahwa tanaman tersebut bukanlah tanaman yang paling mahal, yang paling murah, yang paling besar, yang paling cantik, yang paling langka gitu ya, tetapi adalah tanaman yang paling subur. Dia happy, dia tumbuh dengan baik, dia robust gitu ya, dia kokoh, kemudian dia happy gitu ya tinggal di dalam perawatan saya. Itulah kenapa kemudian saya menjadikan salah satu tema di setiap bulannya menjadi satu tanaman favorit untuk lebih ngegibahin dengan secara lebih fokus, lebih banyak meng-highlightnya.
Jadi untuk tanaman favorit 2022 itu adalah, mungkin sebagian sudah tahu ya teman-teman, tetapi memang mungkin ada yang tahu karena memang ini adalah, saya sendiri baru tahu di awal tahun 2021. Ini adalah Epipremnum sanghila. Jadi karena memang bentuknya yang unik gitu ya, seperti terkena penyakit atau terkena virus. Jadi ketika saya mengingat jika tanaman cabai gitu ya terkena virus ujungnya, maka daunnya akan seperti ini gitu ya. Jadi memang tidak bisa mengembang, tetapi ini adalah mungkin mutasi genetik gitu ya. Dari mengutip dari situs Candid gitu, Epipremnum sanghila adalah kultivar atau hasil dari budidaya gitu ya dari golden pothos yang ada di belakang saya ini. Ini adalah golden pothos, tetapi kemudian dia bermutasi secara bentuk gitu ya, mengalami deformasi, kemudian dia berubah seperti ini. Karena jika kita melihat salah satu daunnya, memang dia akan memiliki seperti ini jika kita buka ya, sama sekali mirip sama dengan ya. Jadi memang bentuknya sangat sama dengan golden pothos seperti ini, cuma dia menggulung daunnya, kemudian kuncup gitu ya di bagian ujungnya, sehingga seperti topi dari penyihir gitu kalau saya bilang sih. Cuma ketika saya mencari tahu di Google, sangat sulit untuk mendapatkan siapakah yang pertama kali mengkultivasinya, kemudian di negara mana, kapan, tidak ada data sama sekali. Yang data saya dapatkan dari Candid itu adalah bahwa memang untuk Epipremnum sanghila ini adalah hasil dari kultivar mutasi genetik dari golden pothos. Jadi memang secara mungkin saya tidak tahu ya, mungkin jika saya tahu atau mungkin jika teman-teman ada yang tahu informasi tentang origin dari Epipremnum sanghila, boleh memberikan komentar di bawah supaya saya juga bisa mendapatkan pelajaran dari informasi tersebut. Ini pertama kali saya beli tanggal 29 Juni 2021 di Tokopedia. Tokonya adalah Foliage Folia, seharga 190-an kurang lebih, satu tangkai dengan daun sebanyak 20 hingga 21-an helai daun, kemudian panjangnya kurang lebih 50 cm. Sudah saya bahas di episode berapa ya, saya lupa, mungkin saya catatkan di bawah ini episode berapa. Kemudian ini jadi ketika pertama kali datang dari planter Hina, yaitu Mrs. Amanda mengatakan bahwa repotting tidak seharusnya dilakukan ketika tanaman baru saja datang. Jadi kita harus menunggu tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Ketika sudah mulai tumbuh, kemudian dia perlu media tanam yang lebih besar, barulah kita bisa merepottingnya. Jadi pada saat itu saya belum bisa merepottingnya karena dalam potong kecil, kemudian tetapi dalam jangka waktu beberapa lama tidak mengalami perubahan dan daun-daunnya semakin mengecil. Itulah kenapa kemudian saya memutuskan untuk mengcutting setiap daunnya, kemudian menanamnya di pot yang satu ini dan satu lagi di pot yang ini. Jadi saya bagi dua setiap cuttingan tersebut, jadi kurang lebih di sini ada 20 cuttingan daun dan satu lagi di sini. Tapi yang di sini itu tidak tumbuh dengan baik. Apakah karena memang kekurangan cahaya, pencahayaan yang tidak cukup bagi tanaman ini untuk tumbuh, kemudian yang ini tumbuh dengan baik. Jadi memang ini dari satu batang 20 daun saya bagi dua ya, kemudian yang ini tumbuh dengan baik sedangkan yang ini tidak. Jadi memang ada beberapa hal ya, tidak hanya media tanam, kemudian pencahayaan juga harus cukup, harus baik, kemudian penyiraman sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk penyiramannya sendiri mungkin sekitar 2 hari sekali. Jika dilihat media tanamnya masih basah gitu ya, masih lembab, cukup kita menyiramnya untuk bagian daunnya saja. Jadi untuk yang di pot ini sudah tumbuh sangat panjang, ini sekitar ada 3 tangkai daun yang sudah sangat panjang seperti ini. Kemudian
hal yang menarik adalah karena sangat kering, jadi bukan sangat kering ya, jadi karena bentuk daunnya mengalami deformasi, jadi ketika saya menyentuhnya seperti ini dia akan berbunyi seperti ini ya, jadi kesannya sangat kering. Kenapa saya sangat suka dengan sangat lila? Karena saya sangat suka dengan tanaman selain daun yang berwarna gelap, tetapi juga memiliki bentuk-bentuk yang unik gitu ya, bentuk-bentuk yang aneh. Itulah kenapa kemudian saya membelinya dari toko Foliage Folia. Bintang tokonya adalah 4,9, berkedudukan di Medan, jadi saya membeli di Medan. Itulah kenapa kemudian ketika kita membeli dari Tokopedia atau via online, maka kita bisa membantu dari petani-petani dimanapun di seluruh Indonesia, sehingga membantu perekonomian mereka. Itulah kenapa kemudian memang jika kita datang langsung mungkin apa ya, ada kurang dan lebihnya. Dan kenapa saya kemudian lebih banyak memilih pembelian secara online, terutama khususnya di Tokopedia, mungkin akan saya bahas di episode mendatang alasan-alasan apa saja kurang dan lebihnya saya membeli secara online khususnya di Tokopedia. Tetapi untuk episode kali ini saya sangat merekomendasikan banget dari Epipremnum aureum, genusnya Epipremnum aureum ya, bukan Pinatum, karena memang dia hasil kultivar dari Epipremnum aureum golden potas, jadi bukan Pinatum. Jadi memang sangat rekomendasi banget, sangat cocok dijadikan tanaman yang sebagai elemen interior di rumah. Karena memang walaupun memang tidak semua teman-teman juga akan sangat suka dengan bentuk daun yang aneh seperti ini, karena memang jika dilihat bentuknya sangat aneh ya. Kemudian juga sudah sangat panjang seperti ini. Harganya saat ini yang paling murah adalah seharga Rp10.000 untuk sekitar 1 atau 2 daun seperti yang dijual di toko Luna Plant atau apa ya, seperti dalam slide berikut. Jadi seharga Rp10.000 ada ulasan-ulasannya juga, dan ketika kita lihat di ulasan tersebut maka yang terlihat adalah tanaman yang datang dalam jumlah lebih dari 2 daun. Jadi untuk toko Lunapan juga bisa menjadi salah satu pilihan gitu ya. Saya tidak merekomendasikan karena saya belum pernah membeli di toko tersebut. Kemudian untuk toko Folia sendiri saya rekomendasi banget karena saya sudah membeli di toko Foliage Folia, kemudian tanamannya datang dalam keadaan baik sesuai dengan foto. Kemudian ada beberapa spesies lain seperti Philodendron tortum, kemudian ada Monstera obliqua, ada Philodendron palotaense, kemudian ada juga Philodendron carsifolium, kemudian ada juga saya lupa ya, mungkin di slide berikut. Jadi sangat rekomendasi banget untuk toko Foliage Folia yang berkedudukan di Medan, karena dengan membeli online kita bisa membantu dari petani-petani yang jauh berada di pedalaman. Saya sudah pernah membeli di toko Tinati yang berkedudukan di Simalungun, kemudian ini di Medan, ada juga yang di Jambi. Jadi memang pembelian secara online sangat membantu dari petani-petani yang berada jauh di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kemudian salah satu alasan saya membeli secara online. Jadi itu adalah kenapa kemudian saya juga mungkin memberikan beberapa informasi sebagai platform dari channel Taman Kebun Dalam. Kenapa kemudian saya ngegibahin gitu ya, membahas dari setiap toko yang pernah saya beli, karena saya juga ingin membantu dari toko-toko tersebut supaya mereka lebih punya peluang mendapatkan dari pembeli-pembeli yang baru. Jadi bagi yang belum punya dari Epipremnum sangalila, jika suka dengan bentuknya, mungkin bisa beli di Luna Plants ya, karena memang sangat murah, harganya Rp10.000 jika dibandingkan ketika saya membeli di Foliage Folia 15 bulan yang lalu seharga
190-an untuk sekitar 21 daun. Jadi memang mungkin harganya masih sama ya, sekitar 10 ribuan jika ditata-tatakan, jadi 10.000 per satu helai daun. Jadi untuk Shangri-La ini juga rekomendasi banget sekali lagi. Kemudian untuk toko foliage folia juga rekomendasi banget karena ada beberapa spesies juga. Kemudian ada juga dari fertilizer gitu ataupun pupuk cair gitu ya yang bisa dibeli di toko foliage folia yang berkedudukan di Medan. Jika teman-teman suka dengan edisi video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk datang di pameran flora dan fauna, pameran tanaman yang berada di lapangan Banteng di Jakarta Pusat gitu ya. Jadi ayo kita datang ke sana dan mungkin kita bisa sambil berrekreasi, sambil relax gitu ya, sambil mengisi waktu luang. Kemudian kita bisa melihat-lihat tanaman, jika ada yang suka bisa dibeli dan dibawa pulang, menambah satu dari elemen interior di rumah. Please sekali lagi like, comment, dan subscribe di bawah gitu ya. Sampai jumpa lagi, see you, bye bye.